Hmm. Dari mana kita tahu sekarang tanggal 5 5 Maret. Maret? Oh. Siapa yang punya otoritas untuk itu? Siapa yang menghitung waktu? Siapa yang menjaga waktu? Salah satunya adalah orang astronomi. Makanya kami menyebut orang astronomi itu adalah guardian of time. Nah, kalau di film itu kan Penelitian tentang alam semesta sering terdengar sangat jauh dari kehidupan sehari-hari. Kosmologi misalnya, mempelajari asal-usul dan struktur alam semesta dalam skala yang sangat besar. Namun, di balik penelitian tersebut, ada proses ilmiah yang panjang, seperti pengamatan langit, pengolahan data, serta kolaborasi antar ilmuwan dari berbagai negara. Di Indonesia, penelitian kosmologi juga terus berkembang. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, para peneliti tetap berupaya berkontribusi dalam memahami alam semesta melalui pendekatan observasional. Halo, selamat datang di podcast Direktorat Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung, ruang dengar yang menghadirkan percakapan seputar riset, inovasi, dan refleksi keilmuan dari Institut Teknologi Bandung. Saya Nadia Falasifa. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu bagaimana penelitian kosmologi observasional dilakukan khususnya di Indonesia. Judul episode kita pada kali ini adalah Tantangan dan Peluang dalam Penelitian Kosmologi Observasional di Indonesia. Dan tentu saja saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani oleh co-host kita hari ini, Pak Efson Trismono. Selamat pagi, Pak Efson. Pagi, halo Mbak Nadia. Ya, senang sekali ya menyapa para pendengar DRI ya di podcast kali ini gitu ya. Topik ini menarik sekali Mbak Nadia ya. Dan kita sudah ada ahlinya gitu ya, pakarnya untuk membahas tentang kosmologi ini. Betul. Jadi narasumber kita hari ini adalah Bapak Anton Timur Jailani, seorang astronom dari ITB yang menekuni penelitian di bidang kosmologi observasional. Selamat pagi Pak Anton. Selamat pagi Mbak. Terima kasih Selamat sudah pagi. meluangkan untuk hadir di podcast kami. Sama-sama, terima kasih telah diundang. Baik Pak Anton, mungkin kita bisa mulai ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman. Jadi ini adalah pertanyaan yang paling dasar. Ketika seseorang mendengar kata kosmologi Pak, apa sih yang sebenarnya dipelajari dalam bidang tersebut? Baik. Kosmologi sendiri kan akar katanya dari kosmos begitu ya. Jadi terkait alam semesta itu sendiri. Jadi bagaimana kita mempelajari alam semesta secara keseluruhan, misalnya dimulai dari sesuatu yang dekat di bumi itu sendiri, kemudian rumah bumi yang lebih besar di tata surya, kemudian di galaksi, bahkan di alam semestanya. Jadi secara keseluruhan kita mempelajari apa yang terkandung dan bagaimana alam semesta itu mengembang atau alam semesta itu nanti berakhir seperti apa dan dulunya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, yang menjadi perhatian banyak orang, sebenarnya kan kosmos itu atau kosmologi, mungkin orang-orang mengenalnya lebih ke astronomi gitu ya, sesuatu yang terkait dengan langit. Bagaimana kita selalu mendapatkan impresi terkait dengan sesuatu yang spektakuler di langit. Sesuatu yang mungkin kemarin kita mengalami ya, ada gerhana bulan, sesuatu yang masih menyisakan banyak tanda tanya. Nah, ini kita belajar sesuatu yang jauh dari jangkauan kita untuk menjelaskan bagaimana alam semesta kita itu sekarang seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Sebagai pembuka. Iya, betul. Jadi Pak Anton, kita ada istilah itu kosmologi observasional gitu ya. Sebenarnya ada beda nggak ya istilah itu dengan kosmologinya gitu secara umum gitu? Baik. Jadi kalau kosmologi sendiri itu kan lebih ke apa yang dipelajari begitu. Tapi dengan bagaimana kita mempelajarinya, nah itu kemudian orang-orang mengambil segmentasinya.
Kalau dulu kita berbicara kosmologi itu biasanya lebih ke tataran filosofis, ke tataran yang teoritik gitu. Karena yang bisa dilakukan saat itu adalah orang-orang bermain dengan matematika dan fisika. Belum banyak sesuatu yang kita terima atau yang bisa kita petakan di langit karena keterbatasan instrumen. Nah, kemudian ketika teknologinya bergeser, kita bisa mengamati sesuatu yang redup, sesuatu yang jauh, dan kita bisa mengamati langit yang lebar begitu. Maka muncullah istilah kosmologi observasional, di mana observasional sendiri kan terkait dengan pengamatan. Makanya mulailah dibangun teleskop-teleskop besar. Jadi kalau kita mengenal Bosca begitu ya, teleskop yang kita punya, teleskop optiknya itu kan ada CHAIS. Itu kan peruntukannya kurang lebih untuk mengamati bintang, untuk mengamati struktur galaksi. Gitu. Tetapi ketika teknologinya berkembang menjadi teleskop-teleskop besar, bahkan di dunia itu teleskopnya ordernya 8 meter, cerminnya 10 meter, bahkan sedang dibangun 30 meter, 40 meter. Nah, teknologi itulah yang mendorong bahwa sebenarnya kita bisa mengamati jauh dari apa yang kita bayangkan. Nah, maka sekarang semakin tebal bagaimana orang-orang mengembangkan kosmologi itu lebih ke pengamatannya. Jadi apa yang kita bangun di teori, kemudian kita validasi dengan apa yang kita amati. Jadi sebenarnya lebih ke bagaimana kita mempelajarinya dari sisi pengamatan. Oh iya, baik Pak. Tapi yang seperti yang kita tahu banyak orang berpikiran bahwa penelitian astronomi itu seperti mengamati bintang dengan teleskop seperti itu Pak. Tapi dalam penelitian kosmologi ini sebenarnya apa saja sih Pak yang diamati oleh para ilmuwan itu selain bintang-bintang? Baik. Memang astronomi itu dasarnya adalah mengamati. Jadi ketika kita atau manusia gitu ya, dulu belum ada, sekarang kan ada gadget gitu. Kalau dulu manusia itu sangat lekat dengan alam. Jadi mengamati keteraturan alam itu dengan mata, diindra dengan mata. Misalnya bulan sekarang terbit jam berapa, bentuknya seperti apa, kemudian dilihat keteraturannya. Gitu. Itu sudah masuk ke ranah astronomi atau kosmologis begitu ya. Nah kemudian semakin canggih tadi instrumennya, alat-alatnya, kemudian bisa mengamati bintang-bintang jauh, itu masih ranah astrofisika dan sebagainya. Nah, ketika beralih ke kosmologi, sesuatu yang besar, maka yang kita amati adalah galaksi-galaksi. Jadi objek-objek yang besar, tapi di jarak yang sangat jauh. Nah, mungkin kalau kita mengenal begitu ya, mengenal ruang itu kan yang kita kenal 3 dimensi. Ada X, ada Y, ada Z. Jadi kalau kita lihat gedung ini misalnya gitu, ada sisi ke sini, sisi ke sini, sisi ke atas, 3 dimensi. Nah, tapi kita mengenal juga dalam fisika itu bahwa ada dimensi keempat, dimensi waktu. Nah, karena kosmologi ini mempelajari alam semesta secara keseluruhan, maka diperlukan objek-objek yang sangat jauh. Nah, objek-objek yang sangat jauh itu diwakili oleh galaksi. Nah, jika objeknya semakin jauh, jadi kita seperti melihat, bukan seperti kita melihat ke masa lalu alam semesta kita. Makanya kalau orang-orang astronomi itu, atau orang-orang kosmologi, bisa dibilang orang-orang yang nostalgia dengan masa lalu untuk mengetahui sekarang seperti apa dan memprediksi masa depan alam semesta seperti apa. Jadi kajiannya lebih banyak ke galaksi. Baik Pak. Jadi memang itu kan sangat jauh objek dalam ilmu kosmologi ini yang diamati ya Pak ya, benda-benda langit yang diamati dan jauhnya itu hitungan cahaya gitu ya. Nah itu ada pertanyaan bagaimana ilmuwan gitu ya mendapatkan atau bisa mempelajari sementara objeknya itu ukuran cahaya gitu ya yang sangat jauh begitu Pak. Baik. Kalau konsep di astronomi sendiri begitu ya, sebenarnya kita pasif gitu. Pasif itu adalah
selama objeknya memancarkan cahaya, maka itu yang kita tangkap. Nah, biasanya dalam astronomi itu setidaknya itu ada 3 mode pengamatan. Sebenarnya ada 4 begitu ya. Mode pengamatan yang biasa dipakai. Yang keempatnya adalah polarisasi. Jadi bagaimana melihat pengkutuban. Jadi misal kutub utara, kutub selatan begitu ya. Dalam konteks yang sederhana. Nah, yang pertama adalah terkait dengan astrometri. Jadi kita mengamati letaknya seperti apa. Jadi di langit, dia letaknya di mana, kan ada koordinatnya. Nah, itu kita amati secara letak. Kemudian kita amati pada waktu yang berbeda, dia berubah atau tidak. Untuk memahami geraknya seperti apa. Itu gerak di langit gitu ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan fotometri, seperti yang digunakan di sini, begitu kamera, itu kan kamera menerima cahaya, kemudian mengubahnya nanti menjadi gambar. Di sini kamera ada filternya, di mana filternya itu misalnya ada merah, hijau, biru, kemudian ditumpuk menjadi sesuatu yang berwarna. Nah, kita bisa menjelaskan itu. Jadi dari sesuatu yang tadinya hitam putih di setiap filter, ketika kita gabungkan dengan konfigurasi tertentu nanti akan menghasilkan warna, dan kita bisa menginterpretasikan. Misalnya kalau saya lihat foto, wah ini Pak Efson begitu, karena sudah dipetakan oleh detektornya gitu. Nah, itu fotometri. Jadi sama dengan objek-objek di langit. Ketika kita foto di berbagai filter, nanti kita akan tahu, oh objek ini warnanya cenderung merah. Jadi sangat mungkin objek ini diisi oleh bintang-bintang yang sudah tua. Oh, objek ini terlihat lebih biru, berarti dia diisi oleh bintang-bintang yang lebih muda. Kemudian saya lihat ke sebelah sini, loh kok objek-objeknya tidak terlihat? Oh, ternyata saya terhalang oleh debu. Sehingga ketika saya memotret, saya harus berpindah ke panjang gelombang yang lain, ke panjang gelombang inframerah atau radio. Jadi sama seperti manusia begitu ya, difoto dalam wujud pas foto untuk mengenali ini siapa, tapi ketika kita ingin berobat lebih lanjut, kita difoto di X-ray gitu untuk melihat dalaman badan kita seperti apa. Nah, itu juga kita lakukan fotometri itu. Jadi mengukur cahayanya yang masuk di berbagai panjang gelombang untuk menjelaskan jika saya melihat di optik, oh saya akan tahu proses fisika apa yang terjadi. Jika saya melihat di panjang gelombang lain, proses apa yang terjadi. Nah, proses itu kemudian kita pelajari untuk mempelajari objek ini tuh sebenarnya seperti apa sih. Nah, kemudian yang lain adalah spektroskopi. Nah, mungkin ini teman-teman kimia sangat lekat dengan spektroskopi, mempelajari kelimpahan. Nah, spektroskopi di astronomi juga digunakan untuk mempelajari kelimpahan, salah satunya. Jadi kalau saya mengamati ke arah tertentu di langit, saya akan mendapati spektrum, oh ternyata isinya adalah kimia ini saja, kimia-kimia ini di arah tersebut. Nah, kemudian jika saya punya unsur-unsur tertentu di spektroskopi tersebut, jika dia bergeser ke panjang gelombang yang tidak seharusnya kita ketahui seperti yang kita ketahui di lab kimia, misalnya kalau saya mengamati unsur ini di kimia itu di panjang gelombang A begitu, di 500 misalnya. Tapi di astronomi saya amati, oh ternyata dia bergeser di 1000, 2 kalinya. Nah, artinya di sini ada pergeseran merah. Jadi kalau di fisika itu biasanya teman-teman siswa atau mahasiswa itu diajarkan pergeseran merah itu sirine. Jadi kalau ada ambulans yang menjauh, maka sirinenya akan semakin kecil suaranya. Berarti si objeknya semakin menjauhi. Tapi jika sirinenya mendekat, maka semakin kencang si frekuensinya. Nah, itu juga sama. Jadi kalau objek-objeknya bergerak, maka si kimia-kimia tadi akan bergeser dari yang seharusnya. Nah, pergeseran itu yang memberitahu kita seberapa
cepat dia bergerak terhadap kita. Nah, ketika kita kombinasikan, nanti kita bisa petakan bahwa objek-objek ini itu berperilaku seperti apa, dan kemudian jika dia jauh, maka dia akan mewakili sebenarnya alam semestanya seperti apa. Jadi apa yang kita pelajari dari ilmu-ilmu pengukuran, dari ilmu fisika terkait foton atau cahaya, kemudian dari spektroskopi, itu kemudian kita gunakan dan kita petakan objek-objek tersebut untuk mempelajari alam semestanya seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itulah. Luar biasa sekali. Berarti itu yang dilakukan oleh peneliti kosmologi sehari-hari ya Pak? Ya, kalau dulu kan berpikir bahwa orang-orang astronomi itu pasti jarang tidur katanya. Pasti kerjaannya gadang di bawah teleskop begitu. Itu ada benarnya karena ada orang yang memang mengamati atau mengambil data menggunakan teleskop. Hanya saja kalau kita berpikir sekarang itu harus di bawah teleskop, mungkin sudah sebagian besar tidak seperti itu gitu. Karena semuanya sudah digital. Bukan semuanya sudah digital, sebagian besar sudah digital. Jadi untuk teleskop-teleskop besar, kita tidak lagi di bawah teleskopnya begitu. Tapi kita tempelkan, misalnya kamera seperti ini kita tempelkan di belakangnya, jadi kita mengamatinya lewat komputer kalau sekarang. Nah, tetapi bagi sebagian peneliti yang lain, itu ternyata tidak langsung berhubungan dengan teleskop. Jadi ada yang memang mereka lebih fokus ke datanya saja. Jadi sebagai atau menganalisis data gitu, data analis. Jadi mereka dapat data-data dari teleskop besar, kemudian mereka menggunakan statistik untuk mempelajari alam semestanya seperti apa. Nah, yang lain tadi ada yang mengamat, ada yang mengolah data, yang lain adalah simulasi. Jadi dia tidak melihat data, mereka tidak mengamat, tapi menggunakan pengetahuan fisika, mereka membangun simulasi. Jadi nanti ketika ada yang diamati, mereka akan cocokkan dengan teorinya melalui simulasi. Jika cocok, oh berarti teori ini yang sekarang baiknya dipakai oleh para ilmuwan. Jadi sekarang tidak lagi identik begitu dalam tanda petik bahwa orang kosmologi atau orang astronomi itu sepenuhnya di bawah teleskop. Tapi mereka sudah berbagi peran, ada yang mengolah data, ada yang simulasi atau teoretik. Iya, ini dibandingkan ya Pak ya dengan negara-negara maju yang tentunya memiliki fasilitas observatorium yang lebih baik gitu ya, mungkin lebih canggih atau lebih lengkap begitu ya. Tentunya di Indonesia atau di sini gitu ya ada keterbatasan yang dihadapi begitu ya Pak ya. Nah, itu menurut Bapak tantangan untuk meneliti itu gitu ya dengan keterbatasan fasilitas ini seperti apa Pak terutama di Indonesia gitu atau di kita gitu. Baik. Disebut tantangan bisa. Tapi sebenarnya sekarang kan lebih luas begitu ya. Kalau dulu mungkin kita selalu mengandalkan dengan alat yang kita punya seperti apa. Kalau kita bercermin ke Bosca gitu, Bosca itu justru dulu adalah primadonanya. Orang-orang peneliti dari luar yang datang ke Indonesia. Peneliti dari Jepang beberapa tahun tinggal untuk mengamati Bosca. Tapi karena trennya bergeser, teknologinya bergeser, ternyata negara-negara yang maju begitu ya, mereka mengembangkan instrumennya sendiri. Nah, tetapi komunitas astronomi itu sama kurang lebih seperti di Indonesia, itu tidak banyak juga di luar negeri. Jadi mereka punya fasilitas yang keren-keren, tapi tetap mereka punya keterbatasan sumber daya. Jadi bagaimana kita menjelaskan langit yang sangat besar gitu dengan SDM yang sedikit? Akhirnya dibukalah kolaborasi internasional. Jadi sebenarnya meskipun kita di Indonesia belum gitu ya dalam tahap sekarang belum
bisa memproduksi data sendiri dari pengamatan, tapi kita bisa melakukan kolaborasi. Kolaborasi pertama adalah setidaknya kita bisa mendapatkan data yang diamati dari luar negeri, atau kolaborasi yang kedua adalah kita mengamat bersama. Selama kita punya ide penelitian yang masih di garda depan. Kalau kita punya penelitian yang oke, ide penelitian yang oke, kita bisa berkontak dan mereka punya waktu untuk mengamat, nanti akan diamati oleh mereka. Jadi sebenarnya sekarang lebih terbuka begitu. Jadi tantangannya tidak lagi seberat dulu gitu. Jadi sekarang di era informasi yang mudah begitu ya, kita bisa telekomunikasi kapan saja, email kapan saja, itu bisa memudahkan. Nah, kemudian di masa depan sebenarnya Indonesia sudah mulai menggeliat begitu. Yang pertama adalah astronom Indonesia sedang membangun observatorium nasional, di mana observatorium nasional itu dilengkapi dengan teleskop yang memiliki cerminnya saja itu 3,8 meter. Nah itu tentu saja membuat lega para astronom Indonesia karena bisa mengamati objek-objek yang lebih redup dan lebih jauh. Nah karena areanya yang tadi 3,8 meter, maka tidak berhenti di kajian astrofisika bintang saja. Itu kemudian bisa ke arah galaksi. Sehingga itu menjadi potensi di masa depan bahwa kita bisa ikut serta di penelitian kosmologi menggunakan instrumen yang ada. Kemudian di ITB sendiri sudah dibangun begitu ya, yang VEGOS itu yang dipimpin oleh Pak Taufik Hidayat, itu juga mengamati objek-objek jauh. Ada yang namanya galaksi yang inti galaksinya aktif, salah satu namanya adalah kuasar, itu yang akan diamati oleh VEGOS begitu. Jadi sisi astrofisikanya bisa menyentuh ranah kosmologi, kemudian sisi bidang yang lain dengan mengamati pergeseran objeknya, maka kita akan bisa meneliti pergeseran lempeng buminya. Jadi sebenarnya Indonesia sekarang selain tadi kolaborasi begitu ya, kita sudah punya alat yang bisa diajukan untuk basis kita membangun kolaborasi yang lebih kuat di masa depan. Gitu. Oh, luar biasa. Ini Mbak Nadia, saya lanjutkan sedikit ini ya. Ini agak lumayan udah panas ini. Terkait dengan ini Pak, apa namanya itu kita juga mau tahu gitu ya tentang kosmologi ini gitu ya. Kita mau mengaitkannya atau menanyakan gitu ya. Apakah ada keterkaitan antara ilmu kosmologi ini dengan teknologi roket yang ada begitu Pak? Sehingga nanti kita kan kalau roket itu kan apalagi ada drone tanpa awak, roket tanpa awak gitu kan, itu harus mengetahui titik ordinat gitu ya. Nah, kita mengira-ngira ini apakah ada kaitannya dengan ilmu ilmu kosmologi ini Pak? Baik, secara umum ilmu keantariksaan tentu saja sangat erat kaitannya dengan instrumen yang kita gunakan. Nah, jika kita menggunakan, tadi saya bercerita teleskop besar itu kan banyak dibangun yang berlandaskan bumi begitu. Tetapi bagi astronom sendiri itu kita punya permasalahan dalam tanda petik adalah dengan atmosfer. Karena atmosfer itu akan mengganggu data-data yang kita dapatkan dari langit begitu ya. Sehingga orang-orang berpikir bagaimana jika kita menyimpan teleskopnya di luar angkasa. Nah itu yang kemudian mendorong bagaimana teknologi turunannya, teknologi roket, kemudian satelitnya. Karena banyak juga sebagai contoh begitu ketika saya sedang sekolah di luar itu ada teleskop
X-ray yang diluncurkan oleh Jepang, tapi ternyata dalam orde beberapa hari itu hancur. Nah, artinya apa? Bahwa pengetahuan kita tentang roket, kemudian satelit, itu memang mutlak diperlukan gitu. Ketika para ilmuwan antariksa atau astronomi ingin melakukan pengamatan di luar angkasa. Jadi itu akan terdorong begitu. Nah, kemudian misalnya teknologi robot atau pesawat tanpa awak itu diperlukan juga karena eksplorasinya sekarang semakin jauh. Mungkin orang-orang pernah mendengar satelit Voyager begitu yang diluncurkan dan sekarang sudah keluar dari pengaruh gravitasi matahari. Jadi sudah sangat jauh. Nah, kemudian yang sering menghebohkan adalah eksplorasi Mars katanya. Nah, itu kan belum bisa kita mengirimkan manusia ke sana. Jadi yang dikirimkan apa? Robot. Kemudian orang-orang berpikir, wah, dengan kadang kita menghitung untuk urusan di bumi saja ada kalanya meleset begitu. Bagaimana kita menghitung meluncurkan sesuatu keluar angkasa? Apakah tidak meleset juga gitu? Ternyata sudah sangat akurat sekarang. Contohnya adalah ada misi yang diluncurkan untuk didaratkan di sebuah asteroid yang bergerak. Asteroidnya sangat kecil. Jadi berarti hitungan sudah sangat akurat begitu. Bagaimana dia diluncurkan pada waktu yang harus pas ketika roket meluncur, manuvernya seperti apa, kemudian nanti dia harus didorong seperti apa sampai akhirnya ke asteroidnya. Artinya ketika orang-orang astronomi yang kajiannya sangat jauh punya ide, dalam tanda petik ide gila, maka akan mendorong teknologi yang lainnya. Teknologi roketnya, kemudian nanti telekomunikasinya, kan menggunakan elektromagnetik begitu ya. Nah, itu bagaimana? Kalau di sana ada masalah, plan A, plan B, plan C-nya seperti apa? Nah, itu akan mendorong semua ilmu untuk riset juga begitu terkait hal tersebut. Jadi sangat erat. Karena kita ini kosmologi dan astronomi ini juga akan membantu pengembangan dalam sistem navigasi mungkin ya Pak Anton ya. Nah, itu untuk navigasi ini tentunya nanti arahnya ke GPS mungkin ya. Ketepatan dalam sistem ketepatan dalam mengarahkan gitu ya. Sehingga nanti GPS ini bermanfaat juga gitu ya. Tentunya kalau kita lihat bermanfaat berarti ilmu astronomi dan kosmologi ini ada juga terkait dengan ini tadi ya Pak ya, dengan dunia pertahanan mungkin ya, bukan hanya ilmu pengetahuan saja gitu ya, tentang keantariksaan. Mungkin kaitannya dengan pertahanan seperti apa Pak misalnya Pak? Sebelum kita berbicara GPS begitu ya, jadi kalau kita tarik mundur, bagaimana manusia itu menavigasi, itu manusia menggunakan alam, tanda-tanda alam. Salah satunya adalah bintang. Jadi bagaimana orang-orang menavigasi begitu ya, itu melihat ini bintang apa, di arah mana, dan dia sudah di ketinggian berapa. Artinya itu menentukan tanggal. Oh, dia sudah setinggi ini, berarti kurang lebih dia di tanggal ini, di lokasi tertentu. Nah, itu yang digunakan orang-orang untuk berlayar. Bayangkan orang-orang dulu kan belum ada GPS ya Pak. Jadi orang-orang berlayar menggunakan bintang di laut. Dan itu juga masih digunakan sekarang. Hanya saja hitung-hitungannya sudah dalam bentuk tabel dan sudah dalam bentuk pemrograman. Sehingga sekarang tinggal klik-klik, pencet, sudah ketahuan arahnya kemana gitu. Tapi jika itu teknologinya mati suatu saat begitu ya, maka harus kembali lagi ke pengetahuan astronomi dasar. Ini bintang apa, ketinggiannya berapa, kemudian nanti ternyata arahnya harus ke sini dan sebagainya. Nah, kemudian beralih ke teknologi yang semakin canggih, ya ada yang namanya GPS gitu.
Global Positioning System gitu ya. GPS itu kalau di awal pengembangannya tentu saja tidak akurat gitu ya. Jadi kalau kita zoom misalnya di map gitu, kita ingin ke lokasi rumah kita, ternyata ke rumah tetangga beberapa blok misalnya gitu ya. Tapi sekarang bahkan kulit pun bisa di zoom begitu. Artinya sudah sangat akurat. Nah itu dari mana salah satu koreksi? Salah satu koreksinya itu dari teori yang kita kenal relativitas umumnya Einstein. Nah itu salah satu kajian riset saya terkait dengan bagaimana jika ada sebuah massa yang besar terutama, itu akan melengkungkan ruang waktunya. Jadi kalau misalnya bumi begitu ya, bumi kan sangat besar. Tentu saja sulit dibayangkan begitu ya, sulit dibayangkan. Bumi itu melengkungkan ruang waktu. Nah, kita tidak bisa melihat kelengkungan ruang waktunya. Tapi jika saya punya satelit, maka satelit itu ketika bergerak, dia akan dipengaruhi oleh kelengkungan ruang waktu tadi. Nah, jika kita tidak bisa menghitung kelengkungan ruang waktunya, maka yang terjadi adalah salah tadi. Jadi apa yang kita petakan gitu, dia akan bergeser beberapa kilometer atau beberapa meter begitu. Tapi dengan koreksi tadi, kelengkungan ruang waktu dari relativitas umum, maka koreksinya tersebut akan bisa mengembalikan ke target yang seharusnya begitu. Nah itu sulit dibayangkan kalau dulu begitu. Bagaimana kita tahu kelengkungan ruang waktu itu ada? Nah salah satunya adalah dengan teknologi GPS tadi. Jadi apa yang tidak terbayang kemudian kita kaitkan dengan astrofisika begitu ya. Ternyata pemanfaatannya ada untuk manusia. Salah satunya GPS. Kalau saya bergeser ke yang lain, nah sekarang saya tanya, Mbak dan Bapak sekarang jam berapa? Sekarang harus lihat dulu ketepatannya ya. Sebentar ya, kita lihat. Jam berapa? 9.34. 9.34. Oke. Dari mana kita tahu jam itu harus 9.34 sekarang? Dari mana kita tahu sekarang tanggal 5 Maret? Siapa yang punya otoritas untuk itu? Siapa yang menghitung waktu? Siapa yang menjaga waktu? Salah satunya adalah orang astronomi. Makanya kami menyebut orang astronomi itu adalah guardian of time. Nah, kalau di film itu kan ada guardian of galaxy. Ini guardian of time, jadi penjaga waktu. Nah, ada orang-orang astronomi yang salah satu pekerjaannya adalah menghitung posisi objek-objek langit, kemudian pergerakannya, nanti ada rumusnya yang diturunkan, nanti dia di tanggal ini bergeraknya seberapa lebar atau seberapa besar pergeserannya. Kemudian di waktu ini bintang apa saja yang teramati. Itu untuk navigasi dan juga untuk waktu. Makanya dari mana kita tahu besok sholat gerhana ya? Nah itu ada Kemarin Pak. Oh iya kemarin. Kemarin sholat gerhana ya. Berarti ada orang yang sudah menghitungkan itu. Karena kalau saya sebagai orang awam, saya tidak pernah mengamati objek-objek langit begitu. Tapi kok tiba-tiba ada pengumuman, gerhana ya, nanti akan ada gerhana matahari di tempat ini ya. Berarti ada orang yang menghitung posisi dan juga secara waktu. Nah itu yang kemudian digunakan untuk kalender penanggalan. Makanya ada penanggalan yang menggunakan bulan, posisi bulan, ada posisi matahari, ada yang kombinasi. Dan di Indonesia itu banyak ragamnya. Kita melihat kalender Bali, ada aturannya. Kita lihat kalender yang lain, ada aturannya. Dan pada dasarnya mereka memanfaatkan apa yang diamati di langit. Jadi artinya Global Positioning System atau GPS ini memang nanti akan sampai detail ya Pak Anton ya, sepertinya. Sudah detail Pak sekarang. Sangat detail. Artinya mungkin ya bayangan saya sistem radar gitu ya. Bukan hanya satelit itu, radar yang detail-detail itu ya. Yang bisa di mana rumahnya Pak Epson bisa ditembak dengan radar. Itu sampai itu ilmu pengetahuan kosmologi. Begitu Pak kira-kira. Lebih tepatnya
tidak di kosmologinya, tentu saja di teknik yang lain, misalnya di penerbangan gitu ya, karena urusannya dengan satelit. Tapi salah satu yang men-triggernya adalah pengetahuan objek-objek langit dari astrofisika dan kosmologi gitu. Karena kan ketika teorinya Einstein itu dimunculkan, itu konfirmasinya bukan dari lab, Pak. Teori relativitas itu, tapi dari gerhana matahari. Artinya kita yakin teorinya baik itu ketika dikonfirmasi oleh objek langit. Kemudian nanti dikonfirmasi oleh pengamatan galaksi dan sebagainya. Ketika teknologinya sudah mulai berkembang, kemudian coba diaplikasikan sesuatu yang sudah terkonfirmasi oleh objek-objek langit tadi. Jadi tidak secara langsung menggunakan kosmologi, tapi apa yang dikonfirmasi kosmologi memberikan validasi pada sebuah teori, kemudian teori ini yang diaplikasikan ke secara teknologinya. Termasuk begini ya Pak ya, dari apa pergerakan benda langit ingin melihat di dalam lautan gitu Pak. Itu memakai itu juga Pak, teori apa namanya itu benda-benda langit itu. Oh, kalau ke dasar bumi dan sebagainya, mungkin lebih tepatnya indraja ya, pengamatan indraja tuh. Penginderaan jauh gitu. Jadi itu menggunakan satelit dengan filter yang berbeda, maka bisa memetakan bumi seperti apa. Kalau saya misalnya pakai filter tertentu, maka saya bisa lihat dalamannya seperti apa. Tentu saja akan ada batasnya begitu. Tapi karena kita menggunakan satelit tadi, maka pengetahuan astronominya kan dipakai begitu. Untuk mengorbit itu harus di jarak berapa, kemudian cara peluncurannya seperti apa dan sebagainya. Tapi nanti ketika aplikasinya itu sudah ke ranah bidang yang lain begitu. Baik. Luar biasa Udah sekali. memuncaknya udah ya, kayaknya udah cukup ini. Tapi Pak, ini kan para astronom itu seperti guardian of time. Nah, kira-kira Pak, untuk para pelajar atau mahasiswa yang tertarik nih Pak dengan astronomi, keterampilan dasar apa sih yang paling penting yang mereka mulai bisa pelajari? Oke. Astronomi sendiri saya selalu menyebutkan bahwa astronomi itu adalah jalan masuk siswa itu menyenangi sains. Mungkin kita ingat begitu ya, mungkin beberapa orang begitu ya, ketika membaca buku ensiklopedia, salah satu yang menarik untuk anak itu adalah objek-objek langit. Ini Mars, warnanya seperti ini. Ini bumi, warnanya seperti ini. Wah, saya lihat Uranus, warnanya biru dan sebagainya begitu. Ada ketertarikan di sana. Kemudian melihat galaksi, wah kok warnanya bisa seperti ini, bentuknya seperti ini. Wah, indah-indah begitu ya. Nah, itu sebenarnya minatnya untuk anak itu bertanya sangat tinggi begitu. Jadi kalau kita misalnya ke Boska sedang dibuka untuk publik, menghadapi anak-anak itu rasanya lebih sulit karena pertanyaannya di luar ekspektasi kita. Kok bertanya tentang black hole, bertanya tentang kalau bumi dibelah isinya apa gitu, matahari dibelah isinya apa. Kita juga bingung bagaimana menyampaikan dengan bahasa anak-anak begitu ya. Tetapi artinya apa? Astronomi itu selalu memberikan ketertarikan terhadap sains, ketertarikan anak-anak untuk bertanya tentang semesta. Nah, kemudian ketertarikan itu harus dipupuknya lewat apa? Jika ada siswa-siswa yang tertarik, tentu saja dalam mempelajarinya nanti ilmu-ilmu yang terkait, misalnya matematikanya, kemudian fisikanya, beberapa hal di kimianya, bahkan di bidang yang lain, biologinya juga terkait. Misal kita ingin pelajari kehidupan di luar angkasa, maka nanti ada unsur biologinya masuk, astrobiologi. Tapi pada dasarnya adalah logikanya harus dibangun melalui sains atau matematik begitu. Tapi kalau Pak Anton sendiri udah dari kecil suka astronomi atau udah kepikiran jadi astronom sejak kecil?
Kalau saya flashback begitu ya, Iya. apa yang membuat saya akhirnya memantapkan diri di astronomi? Dulu itu saya sampai SMA itu tidak tahu ada jurusan astronomi di ITB. Yang saya tahu ada olimpiadenya astronomi, tapi saya tidak pernah tahu ada jurusannya. Dari SMP kalau tidak salah, saya itu selalu menuliskan cita-citanya fisikawan. Ujungnya saya harus menambahkan kata astro di depannya, astrofisikawan. Tapi dulu saya selalu menuliskan fisikawan, ingin menjadi fisikawan muslim gitu. Nah, kemudian apa yang membuat akhirnya saya bergeser sedikit gitu ya ke astronomi. Jadi ketika saya mulai mengeksplor, pilihan yang kuat salah satunya adalah masuk ITB. Kalau tidak fisika, saat itu teknik elektro. Tapi ketika saya lihat di listnya ITB gitu, loh kok ada jurusan astronomi? Nah, akhirnya saya diskusikan dengan keluarga begitu, terutama dengan bapak saat itu. Pak, ternyata ada jurusan astronomi di ITB. Nah, bapak taunya adalah, wah ini cocok ilmu falak katanya. Karena kan bapak basisnya pesantren begitu. Wah, sudah kamu masuk saja ke astronomi katanya. Barangkali nanti bisa menyelesaikan masalah umat katanya. Ya, udah, akhirnya saya daftar astronomi sebagai pilihan pertama di ITB. Jadi itu yang membuat saya akhirnya masuk astronomi dan mulai menyukai beberapa hal di astronomi. Akhirnya lanjut dan sekarang ya menjadi peneliti di astronomi. Sudah ada ya itu dari awal gitu ya, suka, bahkan orang tua juga menyenangi juga itu gitu ya. Nah, untuk mahasiswa kita ini Pak, mahasiswa Indonesia lah gitu ya, bukan hanya ITB, itu ada kesempatan tidak untuk terlibat dalam proyek-proyek yang terkait dengan ini gitu ya, terutama proyek yang sifatnya areanya internasional begitu ya, tentang astronomi. Ya. Astronomi itu semangatnya adalah semangat keterbukaan gitu. Mengapa? Karena objek kajian kami adalah objek langit. Dan kami menyadari bahwa langit itu milik semua. Sehingga sebisa mungkin program-program itu program-program yang dibingkai secara internasional begitu. Jadi data yang dihasilkan oleh BOSKA, data yang dihasilkan oleh observatorium lain itu dalam orde beberapa tahun itu akan di-share begitu. Sehingga bisa digunakan oleh siapapun sebenarnya. Maka misalnya sekarang sebutlah NASA begitu. NASA mengamati sesuatu, maka dalam orde beberapa tahun datanya akan di-share ke publik sehingga publik bisa mempelajari dengan caranya sendiri. Nah, jika tadi pertanyaannya apakah siswa-siswa kita atau mahasiswa kita bisa join penelitian, itu sangat bisa begitu. Karena datanya sudah terbuka, kemudian para penelitinya pun terbuka untuk dikontak. Bahkan di beberapa negara itu sering mengadakan yang namanya internship begitu ya. Jadi mereka belajar riset dengan para peneliti di sana. Dan di 2 tahun ini saya berkolaborasi dengan peneliti dari astrofisikawan dari Jepang dan juga dari Amerika membangun platform yang bernama INAGLANS. INAGLANS itu platform riset dengan topik penelitian lensa gravitasi tadi teori relativitas umumnya Einstein, tapi saya membuka kesempatan untuk mahasiswa Indonesia tidak terbatas ITB. Jadi saya share ke seluruh Indonesia, bahkan ada teman-teman yang sedang kuliah di luar orang Indonesia ikut juga gitu. Jadi itu adalah salah satu cara saya untuk melibatkan lebih banyak keterlibatan mahasiswa yang non astronomi tapi tertarik astronomi untuk ikut riset-riset di astronomi, terutama di bidang kajian saya kosmologi pengamatan tadi begitu. Jadi yang keahli atau bidang mahasiswa non astronomi bisa gitu ya, ya ikut betul. gitu. Karena kita juga mendesain programnya
di awal ada semacam kursusnya begitu. Jadi kita berikan teorinya, kemudian kita ajari bagaimana menggunakan toolsnya, baru nanti ke arah risetnya. Itu kursus dan pelatihan softwarenya itu sudah dilakukan tahun lalu. Nah di tahun ini itu kita beralih ke risetnya gitu. Dan alhamdulillahnya peminatnya banyak begitu. Jadi senang sekali melihat ketersebaran universitasnya juga lumayan beragam gitu. Baik. Baik. Oh ya, saya ada pertanyaan nih Pak buat Bapak. Dalam perjalanan penelitian, apa hal yang paling menarik atau paling berkesan bagi Bapak ketika belajar tentang alam semesta? Belajar tentang Ketika mempelajari alam semesta. Oke. Selama saya menjalani S3 itu yang ada dua hal gitu ya. Yang pertama saat itu saya mencoba mencari objek yang memang langka begitu di alam semesta menggunakan sistem yang kita bangun gitu. Jadi kalau orang-orang misalnya, Bapak penemu apa? Oh, saya penemu zat ini. Saya penemu alat ini. Kalau saya disebut penemu nggak ya? Karena kami mendiscovery objek-objek yang belum ditemukan sebelumnya. Itu sudah lebih dari 1000 galaksi yang baru ditemukan gitu dengan metode yang kami kembangkan. Nah, ketika dari sekian banyak yang kami temukan, ternyata ada satu objek yang menurut kami itu biasa saja. Tapi saat itu saya bilang, saya ingin meneliti objek tersebut. Dan ketika asumsi kita ya itu objeknya objek biasa saja. Gitu. Tapi ketika diteliti, oh ternyata objeknya sesuatu yang berbeda dari yang sudah dipelajari sebelumnya. Sehingga kami mengklaim bahwa ini sesuatu yang akan membuka pengetahuan baru di astrofisika. Itu yang menarik pertama dari sisi risetnya, tapi dari sisi humanisnya adalah meskipun tadi saya sebutkan bahwa wah di astronomi orangnya lebih terbuka dan sebagainya, tapi ketika saya pertama datang sebagai mahasiswa S3, ternyata ritme mereka sangat kencang dengan pengetahuan yang sudah mendalam. Gitu. Ada fasenya saya itu saat itu tidak mungkin dinilai oleh peneliti tersebut itu tidak bisa catch up gitu dengan penelitiannya. Sampai akhirnya dibilang bahwa Anda tidak kompeten di bidang ini. Silahkan pulang. Wah, silahkan pulang. Saya akan kaget. Wah, saya datang ke sini untuk belajar. Dan di fase awal saya sudah disuruh pulang. Waduh, gimana ini? Kemudian saat itu saya bilang, apa yang saya kerjakan itu berbasis asumsi dan hipotesis yang kuat, saya bilang. Meskipun Anda menyebutkan bahwa yang saya lakukan itu tidak berdasar, tapi menurut saya ini dasarnya kuat. Berikan saya 2 minggu untuk saya buktikan bahwa hitungan saya benar. Sambil saya berpikir 2 minggu saya harus bagaimana membuktikannya begitu. Ternyata 2 minggu akhirnya kami bertemu lagi, berdebat. Dia masih meragukan. Kemudian kebetulan ada peneliti lain yang lewat begitu. Kebetulan suaminya. Jadi sama-sama peneliti. Ini ada apa nih rame-rame katanya tuh. Sampai tensinya agak tinggi saat itu. Terus kita sampaikan dari sudut pandang saya seperti apa, dari sudut pandang yang bersangkutan seperti apa. Ternyata orang yang melerai itu mempunyai sudut pandang yang lain, bahwa yang ini benar katanya, dengan asumsi masing-masing. Jadi tidak perlu ada yang saling menyalahkan. Wah, dari semenjak saat itu yang peneliti tadi akhirnya percaya dengan apa yang saya hitung, meskipun ada beberapa yang saya hitung salah begitu. Tapi setelah itu dia sangat percaya. Dan bahkan sampai sekarang pun kami sering berada dalam satu paper yang sama. Jadi itu dari sisi humanisnya itu yang berkesan gitu ya. Dan dari sisi penelitiannya yang tadi yang saya sampaikan, sesuatu yang kita anggap biasa saja, tapi ketika kita teliti dengan baik ternyata
menghasilkan insight yang baru di dunia sains. Iya, Sangat alhamdulillah. berkesan sekali. Cukup lugas, udah jelas ya Iya. semua terkait dengan kosmologi astronomi. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya, Mbak Mungkin Nadia ya. pertanyaan terakhir, Pak. Apakah ada pesan untuk para mahasiswa atau peneliti yang baru ingin memulai belajar terkait kosmologi ini? Kira-kira pesan apa untuk mereka, Pak? Baik. Ketika saya menyampaikan di perkuliahan kosmologi, biasanya di bagian slide akhir itu saya menuliskan salah rasanya jika teman-teman belajar kosmologi dengan tujuannya finansial. Tetapi jauh dari itu, teman-teman itu lebih ke memanusiakan manusia. Karena kemampuan otak manusia itu jauh lebih besar jika kita memikirkan sesuatu yang besar juga. Salah satunya adalah bagaimana alam semesta itu bekerja. Nah, di sini saya ingin berpesan bahwa dengan teman-teman belajar sesuatu yang beyond dari tangan kita gitu ya, dari capaian tangan kita, karena objek-objek alam semesta itu kan tidak bisa dipegang. Datang pun sulit begitu ke sana begitu. Sehingga ada kreativitas dan inovasi yang harus dipacu begitu. Sehingga ketika kita memanusiakan manusia, dalam arti kita mempush otak kita untuk menjelaskan sesuatu, maka akan banyak manfaat yang dirasakan oleh sekitar kita. Ketika kita punya ide gila, saya ingin meluncur ke Mars begitu dalam orde beberapa tahun, maka orang-orang yang lain akan melihat possible nggak ya? Dia akan menghitung, oh iya bisa, saya akan bangunkan roketnya, saya akan bangunkan pesawatnya, saya akan bangunkan sistemnya dan sebagainya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak bermanfaat begitu ya. Terlebih ketika kita belajar ilmu untuk ilmu. Luar biasa sekali. Ya. Baik, mungkin itu saja kita tutup ya. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Senang sekali bisa sharing di sini. Iya. Baik, dari percakapan ini kita dapat melihat bahwa penelitian kosmologi tidak hanya berbicara tentang alam semesta yang jauh, melainkan juga tentang proses ilmiah, kolaborasi, dan upaya memahami alam melalui data dan observasi. Terima kasih banyak kepada Pak Dr. Anton Timur Jailani atas penjelasan dan refleksinya pada episode kali ini. Terima kasih juga kepada Pak Efson yang sudah menemani kita semua. Dan semoga percakapan ini memberikan gambaran yang lebih luas mengenai penelitian kosmologi observasional dan peluang pengembangannya di Indonesia. Saya Nadia Falasifa, sampai jumpa di podcast DRI episode berikutnya. Terima kasih.